Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak. Apabila kalian membuka video ini, demikian doakan selalu dalam keadaan yang sehat, selamat, ya, semangat. Amin. Baik, materi kita hari ini sesuai AKPD yang telah kalian isi adalah perilaku asertif. Mari kita pahami dulu apa itu perilaku asertif, karena pasti ini lumayan istilah asing juga bagi anak-anak. Apa itu asertif? Asertif ya, atau kita namakan asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan orang lain, ya. Namun tetap dengan menjaga dan menghargai hak-hak. Jadi kita tuh pengen mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, namun tidak lepas dari prinsip, yaitu tetap menjaga dan menghargai perasaan orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi dalam bersikap asertif ini kita dituntut atau diharuskan untuk jujur, ya, jujur juga. Terus selain jujur juga kebutuhan secara proporsional tanpa ada maksud untuk memanipulasi atau memanfaatkan ataupun bahkan merugikan pihak yang lainnya. Kalau menurut Pratanti, ya, tahun 2007 ini, seorang yang asertif itu memiliki kriteria merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan. Jadi tidak ada batasan, ya, tidak ada istilahnya ketakutan atau keraguan. Jadi dia merasakan bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Lalu juga mengetahui hak-hak mereka yang kita ajak untuk berkomunikasi. Mampu mengontrol kemarahan, ya. Tidak berarti merepress perasaan, akan tetapi lebih ke dapatnya mengontrol dan membicarakan kembali dengan logis, tanpa dilandasi oleh emosi. Jadi seseorang itu dikatakan bisa bersikap, ya, bersikap tidak asertif itu apabila ia itu gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, pandangan, dan keyakinannya. Jadi ini dianggap dia tidak asertif, tidak bisa mengekspresikan apa perasaannya. Dia tahu apa yang dirasakan, dia tahu apa yang dipikirkan, dia tahu pandangannya, tapi dalam mengekspresikan ke orang lain itu dia kesulitan, dia tidak bisa. Akhirnya apa? Sedemikian rupa itu hingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif. Jadi pada prinsipnya inginnya positif, tapi karena tidak bisa mengekspresikan perasaannya tadi, tidak bisa mengekspresikan keinginannya, akhirnya orang lain berpandangan atau memiliki persepsi yang respon negatif. Jadi perilaku asertif atau assertiveness, ya, yang artinya titik tengah antara perilaku tidak asertif dan perilaku agresif. Jadi kita ambil sisi positifnya nih. Jadi contoh orang yang memiliki perilaku asertif itu dia satu, memiliki kepercayaan diri yang baik. Terus dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenarnya tanpa rasa takut. Jadi pokoknya saya percaya, saya betul, saya benar, apa yang saya ungkapkan itu memang apa adanya, tanpa takut, tanpa minder, diungkapkan saja, ya. Jadi bisa mengekspresikan tanpa rasa takut. Itu dia contoh yang bisa mengungkapkan perilaku asertif. Lalu berkomunikasi dengan orang lain itu dengan lancar, tanpa terbata-bata,
tanpa menundukkan pandangan ya. Kadang kan tidak berani nih melihat mata kita untuk berkomunikasi. Itu contoh perilaku kurang asertif atau kurang percaya diri ya. Ada rasa takut dan ragu. Jadi bagaimana kalau sebaliknya orang yang kurang asertif ini, kalau tadi kan dia 3 contoh ini kan contoh yang menunjukkan perilaku asertif. Kalau yang kurang itu contohnya dia mudah tersinggung, lalu mudah ngalah ya. Ya kita mengalah boleh, tapi jangan terus-terusan mengalah. Kita jangan sampai di titik yang lemah. Terus cemas, rasa cemas, kurang yakin pada diri sendiri, terus sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Nah ini contoh yang kurang asertif. Nah ini jangan khawatir anak-anak apabila memiliki atau merasa oh ini ada pada diri saya, maka mulai saat ini kita harus belajar untuk lebih asertif ya, untuk lebih terbuka, lebih percaya diri. Jadi kita latihan sedikit demi sedikit berproses untuk berubah. Jadi apa itu ciri-cirinya? Ada 8 ciri-cirinya. Yang pertama, bebas mengungkapkan pikiran, pendapat melalui kata-kata maupun tindakan. Ya pokoknya free aja, nggak ada rasa kayak terbatas atau membatasi, dibatasi itu nggak ada, bebas aja. Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Jadi istilahnya ya nggak ada yang ditutupi, spontan, terbuka aja. Mampu memulai ini kan sulit ya, tapi kalau dia mampu memulai itu berarti sudah benar luar biasa. Aku asertifnya itu ada gitu. Melanjutkan dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik, jadi mengawali, melanjutkan, lalu sampai mengakhiri tuh pembicaraannya tuh selalu tertata rapi, baik tanpa ada masalahnya. Mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Jadi kalau kalian merasa nggak setuju nih dengan pendapat orang lain, kita boleh kok menyangkal, menolak, tapi tetap dengan sopan santun, tetap dengan adab yang baik, tetap dengan cara yang baik pula ya, jadi tidak menyinggung orang lain. Bagaimana cara tidak menyinggung ya? Jadi segala sesuatu itu kalau menurut kalian negatif atau kurang pas itu diutarakan aja. Kita boleh mengajukan pendapat kita gitu ya. Saya lihat di kuesioner yang sudah kalian isi ternyata masih ada ya beberapa persen itu anak-anak yang tidak bisa menolak ajakan, atau istilahnya kalau tidak setuju tuh tidak berani untuk menolak, takut untuk menyakiti, atau istilahnya takut aja lah, tak rasa takutnya itu lebih besar gitu ya. Mari kita lebih berani lagi untuk bisa mengutarakan pendapat kita yang menurut kita benar gitu ya. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Kita ini kan manusia yang bersosialisasi, kita perlu atau membutuhkan orang lain. Jangan beranggapan kita itu istilahnya bisa berdiri sendiri, aku bisa kok sendiri. Kita tetap memerlukan orang lain ya. Ketika kita memang harus meminta pertolongan, kita jangan ragu untuk mengajukan permintaan. Mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi ketika kalian merasa senang ya diungkapkan, kalau merasa kurang pas, kurang senang ya ungkapkan saja. Jadi ketika anak itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, ini contoh perilaku asertif. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Jadi selain aktif dia juga positif ya, dilingkupi dengan energi-energi yang positif, selalu semangat, ceria ya. Dalam melihat atau menilai kehidupan itu dia positif, selalu positif. Menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya, namun tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan sebaik mungkin.
Jadi setiap orang tuh pasti memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Tapi di balik itu semua, jadikan itu senjata untuk kalian ya, untuk tetap berusaha menghilangkan atau istilahnya menutup kelemahan kalian dengan kemampuan kalian. Bahkan kemampuan kalian yang lebih banyak lagi, malah lebih besar kemampuan kalian dapat menutup kecilnya keterbatasan. Jadi usahakan bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi aspek-aspek ini ya, menurut Alberti dan Emmons, seseorang yang bisa ada 10 kunci ya, seseorang bisa berperilaku asertif itu. Jadi dia mampu mengungkapkan diri, satu, penghormatan terhadap orang lain, dia tetap hormat, tetap menjaga adab kepada orang lain. Jujur, ketiga, dia harus jujur, langsung ya, tanpa ada istilahnya batasan, istilahnya langsung aja diungkapkan, langsung aja ditunjukkan tanpa ada keraguan, tidak membedakan atau menguntungkan semua pihak. Jadi tidak membedakan, semuanya tuh kita prinsipnya saling menguntungkan semua pihak. Verbal termasuk isi pesan ya. Verbal itu kan berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, termasuk hak-hak, fakta, pendapat, permintaan. Non-verbal itu berarti yang tidak kita ucapkan, melainkan termasuk gaya dan pesan. Pesan itu tidak hanya disampaikan melalui verbal saja, tapi juga non-verbal, seperti kontak mata, cara kita memandang, cara kita bersuara, suaranya seperti apa, postur, ekspresi muka kita, jarak waktu, kelancaran ya, dan mendengarkan. Itu contoh yang di luar isi verbal, bukan suatu yang universal. Universal itu kan berarti menyeluruh semuanya, bertanggung jawab secara sosial. Nah, harus ada rasa tanggung jawab, itu perlu dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi istilahnya ya, apa yang tidak kita bawa sejak lahir itu bisa kita pelajari. Jadi jangan khawatir, jangan minder ya, kita adalah manusia yang pembelajar, terus belajar. Jadi jangan sampai keliru untuk mengartikan asertif. Asertif itu kita mengira bahwa bersikap asertif itu sama dengan tegas, tapi dalam menyatakan pikiran itu ternyata tidak, beda. Kalau tegas itu kan dia blak-blakan tapi tidak memiliki kepekaan atau empati terhadap perasaan orang lain, beda dengan asertif. Kalau asertif itu dia peduli, jadi peduli dengan orang lain, tidak mengecewakan, itu asertif ya. Jadi selain mampu menyatakan keadaan yang apa adanya, situasi yang tepat, juga mampu memahami perasaan orang lain. Ini ciri khas asertif itu seperti itu. Baik, tujuannya anak-anak. Tujuan perilaku asertif itu ada dua. Yang pertama, membuat proses komunikasi berjalan efektif. Yang kedua, membangun hubungan kesetaraan, kesejajaran, dan saling menghormati. Ini prinsipnya seperti ini. Jadi harus dipegang benar-benar. Apa sih tujuan perilaku asertif? Jadi situasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, yaitu itu pasti menimbulkan kekecewaan. Bila hal ini terlalu sering kita alami, suasana hati yang negatif ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa aku mudah kecewa dengan keadaan yang aku alami? Tidakkah aku harusnya fokus pada faktor eksternal dalam diri? Sementara kesehatan psikologis itu ternyata diketahui lebih banyak ditentukan oleh faktor internal dalam diri, seperti konsep diri positif, berpikir positif, kecerdasan emosi. Jadi faktor internal ini sangat
faktor-faktor ini sangat mempengaruhi psikologis kita ya. Jadi bila memiliki konsep diri yang positif, otomatis kita akan menjadi positif juga. Jadi anak-anak, kembali lagi dalam hal apapun kita juga perlu untuk mengoreksi diri, melihat diri lagi, apakah perlu ada yang kita perbaiki, apakah yang perlu kita tingkatkan. Jadi pada kuncinya ini, bila konsep diri positif, semuanya akan menjadi positif, ikut positif juga. Jadi merasa nyaman dengan diri sendiri dan cenderung dapat berpikir lebih positif. Jadi kekecewaan anak-anak yang bertumbuk-tumbuk itu kita harus ikhlas, harus sabar ya, dengan cara koreksi diri, memaafkan diri dulu, maka itu semua akan bisa lebih ikhlas lagi, berpikiran yang lebih positif. Jadi quote of the day ya, hari ini adalah be assertive, express what you think and feel in a positive way. Jadi jadilah seseorang yang asertif, jadilah seseorang yang bisa terbuka, bisa berani mengungkapkan pendapat, berani untuk menerima kritikan ataupun mengkritik, tapi dengan catatan tetap sopan, tetap bisa menjaga perasaan orang lain, menghargai dan menghormati orang lain, dan utamakan jujur, tanggung jawab, adab selalu dibawa. Ekspresikan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, dan dengan cara yang positif. Baik, sekian anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga materi tentang perilaku asertif bermanfaat untuk kalian, karena masih perlu atau masih banyak ya anak-anak yang mengalami perilaku kurang asertif ya, kurang berani untuk mengungkapkan, mengekspresikan diri. Maka mulai saat ini ayo kita belajar untuk berperilaku lebih asertif lagi. Tentunya memerlukan proses dan keyakinan yang kuat, tekad niat yang kuat, maka kalian akan diberikan kemudahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, bahagia selalu.